Katanya Yesus itu Allah, kok mati? Pernyataan bernada sindiran seperti ini lebih dari sering telah kita hadapi, dan penolakan seperti ini akan selalu kita hadapi lagi dan lagi. Sudah terlalu sering kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti katanya Yesus itu Allah, kok mati? Yang lapar, yang haus, yang tidur, yang mati itu manusia, bukan Tuhan. Allah kok berdoa kepada Allah? Allah kok menyerahkan nyawanya kepada Allah? Allah kok mati? Pernyataan-pernyataan yang merupakan penolakan terhadap keilahian Yesus seperti ini selalu akan kita hadapi dan sudah semestinya kita bawa dalam permenungan. Sudah pasti rasa ingin tahu kita akan menuntun kita untuk menelaah apa sesungguhnya yang ingin disampaikan melalui pernyataan itu, apa latar dan bagaimana alur pikirnya. Sebagaimana yang sering kita dengar, penolakan seperti ini berakar pada konsepsi tentang Allah yang Maha Kuasa yang bisa bertindak seturut paham terserah Allah. Tidak boleh ada apapun yang membatasi kemahakuasaan Allah. Sadar atau tidak sadar, penolakan ini menggambarkan juga bagaimana konsepsi tentang kematian dan hidup setelah kematian dalam keyakinan yang dipeluknya. Dan tidak mustahil penolakan itu sebenarnya hanya mekanisme menutupi kekacauan berpikir di dalam paham yang ia anut. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menggali lebih jauh mengapa Allah harus repot-repot turun ke dunia orang mati. Ada yang berpikir bahwa karena Allah itu Maha Kuasa, maka Allah bisa lakukan apa saja, kapan saja, tidak boleh ada yang membatasi tindakan Allah. Allah bertindak seturut paham, terserah Allah. Tentu saja, pemikiran seperti ini hanya benar kalau tindakan Allah itu tidak diwahyukan kepada manusia. Kalau manusia tidak tahu apa tindakan dan perkataan Allah. Kalau manusia tahu apa tindakan dan perkataan Allah, maka tindakan dan firman Allah itu akan menjadi ajaran bagi manusia. Ada batasan yang dibuat oleh Allah sendiri dalam relasinya dengan manusia. Misalnya, kalau hari ini Allah berkata A, kemudian bulan depan Allah berfirman bahwa A dibatalkan dan diganti dengan B, maka bisa saja suatu saat Allah akan mengatakan bahwa B dibatalkan dan diganti dengan C, atau A kembali benar. Bisa jadi hari ini Allah menunjukkan jalan yang benar kepada kaum A dan jalan sesat kepada kaum yang lain. Besok atau kapan saja, karena terserah Allah, jalan yang ditunjukkan kepada kaum A itu diubah menjadi jalan sesat, dan jalan sesat yang ditunjukkan kepada kaum yang lain itu menjadi jalan yang benar. Demikian pula, bisa saja Allah mengatakan sekian abad yang lalu bahwa si A adalah nabi, dan tahun depan Allah mengangkat dan mengutus nabi baru yang memproklamirkan bahwa ajaran yang dibawa nabi A sudah dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Dan karena paham terserah Allah ini, maka klaim bahwa periode pewahyuan sudah berakhir tidak bisa dipertahankan. Lagi pula, kalau yang menunjukkan jalan yang sesat dan jalan yang benar kepada manusia adalah Allah, lalu apa gunanya Allah mengutus nabi? Kalau yang menyesatkan manusia adalah Allah, dan yang membenarkan manusia juga Allah sendiri, lalu apa gunanya agama?
Apakah agar ada manusia yang diimani selain Allah atau setara Allah? Pandangan seperti ini tentu saja menyesatkan. Pandangan menyesatkan seperti ini muncul umumnya karena mengutip 1-2 ayat tertentu, mengisolasinya dari konteks atau ayat-ayat yang lain untuk menutupi kontradiksi yang mungkin ada. Semestinya, karena berbicara tentang Allah yang satu dan sama, maka sosok Allah itu tidak saja dilihat dari klaim kemahaan Allah, tetapi juga dari ajaran dan tindakan Allah yang diungkap dalam ayat-ayat lainnya. Mungkin yang tampaknya bertentangan ketika ditelaah bersama bisa saling menjelaskan. Tetapi kalau memang bertentangan, berarti konsepsi tentang Allah yang Maha Kuasa yang bertindak terserah Allah adalah salah dan adalah sulit untuk diterima akal sehat kalau Allah bukan saja menganugerahkan kebaikan kepada umatnya, tetapi juga menghadiahkannya dengan hal buruk dan jahat. Adalah menggelikan jika seseorang yang karena pola hidup dan pola makannya yang tidak sehat selama bertahun-tahun kemudian mengalami komplikasi penyakit, lalu dikatakan bahwa penyakit itu berasal dari Allah, cobaan dari Allah. Dan kalau ia kemudian meninggal juga dikatakan bahwa itu sudah kehendak Allah. Allah yang memberi kehidupan tidak mungkin Allah yang sama yang mengambil kehidupan yang telah ia anugerahkan, apalagi memberikan hak kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil nyawa orang lain atas nama Allah. Allah menciptakan sebuah sistem yang kita namakan sistem biologis. Ketika sistem ini gagal berfungsi, apakah karena kesalahan kita sendiri atau ada intervensi orang lain, maka berakhirlah kehidupan seseorang. Namun, jika ada yang mampu mengatasi kegagalan sistem itu dan sistemnya bisa berjalan dengan baik, maka orang itu dapat memperpanjang usianya. Memang Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi itu tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Dan kita mungkin harus berpikir bahwa kemahakuasaan Allah justru tampak ketika Allah tidak menggunakan kemahakuasaannya itu untuk mengingkari apa yang sudah ia tetapkan sejak awal mula. Penolakan Allah ke mati bisa juga bersumber dari pandangan yang salah dan kacau tentang kematian dan tentang ada tidaknya kehidupan sesudah kematian. Dalam sejarah kita kenal kaum Saduki dalam Yudaisme kuno, para imam Yahudi kala itu. Mereka percaya ada Tuhan Allah semesta alam, tetapi mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah kematian, apalagi tentang kebangkitan badan. Keyakinan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan, tidak ada kehidupan dalam bentuk apapun sesudah kematian, terus dipertahankan oleh sebagian kaum ateis hingga dewasa ini. Saksi Yehova sebenarnya memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan kaum Saduki, kecuali saksi Yehova percaya adanya kebangkitan pada hari penghakiman terakhir. Tetapi bagi mereka, ketika seseorang mati, tubuhnya yang berasal dari debu tanah itu akan kembali menjadi debu tanah, dan roh atau jiwanya tidak kemana-mana, karena roh itu seketika menjadi tidak sadar. Mungkin roh itu tetap terperangkap di dalam jasad itu dan ikut terkubur, atau ikut dikremasi lalu diam di laut jika abunya dilarung ke sana. Agama-agama meyakini bahwa badan itu fana, sebaliknya roh itu abadi. Agama-agama meyakini bahwa sesudah kematian ada kehidupan. Kematian tidak mengakhiri sebuah kehidupan,
tetapi hanya cara untuk memasuki dan memulai hidup baru. Seperti apa kehidupan baru itu berbeda-beda, bahkan dalam agama yang sama ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Agama-agama India berkeyakinan bahwa dengan kematian jiwa akan memasuki alam lain sebelum ia lahir kembali atau bereinkarnasi ke dalam dunia manusia. Alam apa dan kehidupan seperti apa yang dijalani oleh jiwa itu adalah sebuah misteri, namun diyakini seturut penghakiman pribadi. Reinkarnasi akan berakhir ketika seseorang mencapai kondisi moksa. Agama-agama Abrahamik berkeyakinan ada surga dan ada neraka, ada penghakiman pribadi ketika seseorang meninggal, dan ada penghakiman massa di hari penghakiman terakhir, dan ada kebangkitan badan yang mendahului penghakiman terakhir itu. Ada komunitas yang berpandangan bahwa setiap orang yang mati akan langsung masuk surga atau langsung masuk neraka berdasarkan penghakiman pribadi atas dirinya. Pertanyaan yang biasanya diajukan kepada komunitas ini, apa gunanya hari penghakiman terakhir? Apakah orang yang sudah masuk surga atau neraka punya kemungkinan untuk pindah ke tempat yang lain? Untuk apa kebangkitan badan itu? Ada juga komunitas Abrahamik yang berkeyakinan bahwa ada pengadilan pribadi saat seseorang meninggal yang menentukan apakah ia diganjar surga atau neraka. Tetapi di antara mereka yang diganjar surga, tidak semua langsung diangkat ke surga. Hanya mereka yang hidupnya sempurna di hadirat Allah yang langsung ke surga. Sementara yang lainnya harus melewati tahap pemurnian di purgatorium. Tidak jelas berapa lama seseorang harus berada di purgatorium. Apakah terus ada di sana sampai hari penghakiman, di mana mereka turut dibangkitkan, menerima tubuh baru, dan diangkat ke surga. Juga tidak jelas apakah orang-orang yang diganjar neraka itu, apakah semuanya langsung ke neraka, atau ada yang tidak langsung ke neraka, dan ada yang lainnya di tempat penantian, semacam purgatorium, tetapi untuk yang ke neraka. Ada juga komunitas Abrahamik yang berkeyakinan bahwa kematian itu hanyalah ujian dari Allah untuk mengetahui siapa yang amalnya lebih baik. Tidak dijelaskan apakah Allah baru bisa tahu amal seseorang hanya kalau ia sudah mati, atau apakah setelah mengetahui amal seseorang ia lantas dibangkitkan untuk hidup kembali. Yang pasti komunitas ini diyakinkan bahwa sekalipun ia masuk neraka, tetapi ia tidak akan berada di situ selamanya. Ada kemungkinan jiwa yang masuk neraka akan berpindah ke surga oleh beberapa sebab. Kalaupun seseorang itu kurang beruntung dan terus hidup di neraka, pada hari penghakiman terakhir ia akan dipindah ke surga karena semua dosanya akan ditimpakan kepada umat beragama lain. Umat beragama lain yang akan menggantikan dia untuk hidup di neraka. Dan menjadi sukar untuk dipahami tentang konsep hidup sesudah kematian dari komunitas ini ketika dikisahkan percakapan tentang keistimewaan golongan pembawa wahyu, nabi dan rasul. Doa, puja-puji atau apapun namanya yang ditujukan kepada mereka akan disampaikan kepada mereka meskipun sudah terkubur. Hal ini dimungkinkan karena jasad mereka tidak hancur dimakan bumi. Tidak dikisahkan apakah puja-puji itu disampaikan ke jasad di dalam kubur itu. Kalau demikian adanya, tentu timbul pertanyaan, apakah roh atau jiwanya masih berdiam di dalam jasad yang tidak hancur dimakan bumi itu? Kalau tidak, katakan rohnya ada di surga. Bagaimana jasad itu sadar akan pesan yang disampaikan? Komunitas Abrahamik yang lain pada dasarnya menganut pokok-pokok yang sama, tetapi di sana sini ada kekhasan masing-masing.
Lalu bagaimana pandangan agama atau kepercayaan leluhur? Sesungguhnya saya tidak tahu banyak. Penganut kepercayaan leluhur, tentu saja komunitas yang saya ketahui, tidak berbicara tentang hari kiamat, tidak berbicara tentang kebangkitan badan, tidak berbicara tentang penghakiman terakhir. Mereka meyakini bahwa orang yang meninggal dunia, roh atau jiwanya akan dibawa ke suatu tempat tertentu seturut dengan laku hidupnya. Ada beberapa tempat yang dikeramatkan, yang diyakini dihuni oleh roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Mereka percaya akan adanya satu alam kematian yang terpisah untuk orang-orang yang baik dan untuk orang-orang yang jahat semasa hidup mereka. Namun, tidak semua orang akan langsung dibawa roh atau jiwanya ke alam kematian ini dan kemudian menempati bagian mana yang diperuntukkan baginya seturut laku hidupnya. Mereka yang langsung dibawa ke alam kematian ini adalah mereka yang semasa hidupnya tidak pernah bersekutu apalagi mengikat perjanjian, baik disadari atau tidak, dengan makhluk astral semacam siluman atau jin atau apapun nama dan jenisnya. Bagi mereka yang semasa hidupnya bersekutu atau setidaknya menggunakan jasa pertolongan makhluk-makhluk astral itu, seperti misalnya untuk mendapatkan kekayaan, kesaktian, atau untuk mencelakakan bahkan menghabisi orang yang dianggap musuh atau yang menghalangi karir dan usahanya. Menurut pandangan penganut kepercayaan leluhur, orang-orang seperti ini harus menebus kekilafan semasa hidupnya itu di alam makhluk yang mereka gunakan jasanya, apakah itu alam jin atau alam siluman atau alam lainnya. Pertanyaan dan kegusaran kita adalah, apakah hanya mereka yang mengikat perjanjian itu seorang diri, ataukah juga berimbas pada anak cucu mereka? Celakanya, makhluk-makhluk itu tidak punya moral. Sekali dibuat kesepakatan, dianggap berlaku turun-temurun. Sekali ia diundang, ia akan tetap datang, bahkan tinggal. Oleh karena itu, keturunannya harus berusaha untuk menemukan cara keluar dari ikatan itu, dan harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kalaupun harus masuk ke alam itu nantinya, mereka diberi kekuatan dan ditunjukkan jalan untuk meloloskan diri. Orang-orang seperti inilah yang mengharapkan bantuan dari orang yang masih hidup, yaitu dengan selalu diingat di dalam doa dan di dalam ritual-ritual tertentu. Roh orang-orang ini mungkin saja keluar dari satu alam astral dan masuk ke alam serupa lainnya, tergantung pada seberapa banyak makhluk yang dengan mereka ia mintakan pertolongannya semasa hidupnya. Para penganut kepercayaan leluhur ini juga meyakini ada cara lain bagi roh atau jiwa yang kilaf itu untuk keluar dari alam penyiksaan itu dan langsung masuk ke alam kematian, yaitu jika ada darah dagingnya sendiri, keturunannya yang meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Jiwa-jiwa itu akan mengikuti jiwa yang bersih dari noda dosa itu, meloloskan diri dari alam di mana ia mengalami penyiksaan, dan karena jiwa tak berdosa itu langsung ke alam kematian, maka jiwa-jiwa itu pun akan langsung memasuki alam kematian. Pada dasarnya, agama-agama meyakini roh itu abadi dan kematian hanyalah awal dari suatu kehidupan baru. Kemana roh itu selanjutnya adalah pokok permenungan agama. Oleh karena itu, menyoal Allah kok mati terdengar aneh dan menimbulkan kesan bahwa itu hanyalah cara menutupi ketidakjelasan ajaran yang diyakininya. Dengan demikian, kalau memang mau menyoal, seyogyanya menyoal mengapa harus Allah sendiri yang melakukannya. Kalau seseorang yang mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi belum berdamai dengan saudaranya,
Yesus mengajarkan untuk meninggalkan persembahannya itu dan pergi berdamai dengan saudaranya terlebih dahulu. Kalau seseorang memohon pengampunan atas dosa dan kesalahannya kepada Allah, Yesus mengingatkan harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan sesama. Ketika bangsa Israel di padang gurun membuat lembu emas dan menyembahnya sebagai Allah mereka, bangsa itu berdosa kepada Allah. Tidak ada pihak lain yang akan menuntut jasanya atas apa yang diperoleh karena ketidaktaatan itu. Lagi pula memang tidak ada apapun yang diperoleh dari ketidaktaatan itu. Berbeda dengan kejatuhan Adam dan Hawa di Firdaus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka jelas melanggar perintah Allah. Tetapi ada keterlibatan iblis di situ. Ada campur tangan iblis di situ. Ada jasa iblis di situ sehingga Adam dan Hawa memperoleh pengetahuan. Ada yang diperoleh dari ketidaktaatan itu. Dan pengetahuan ini diajarkan dan diwariskan kepada keturunannya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Ketika manusia menerima dan bertindak sesuai dengan petunjuk iblis, ia tunduk kepada iblis dan ia menerima konsekuensi tindakannya itu, meskipun tidak ada pembicaraan tentang konsekuensi itu sebelumnya dengan si iblis. Pengetahuan yang diperolehnya atas pertolongan iblis itu diajarkan dan diwariskan kepada anak dan keturunannya. Ada hak iblis belenggu dosa yang akan menyeret dia dan keturunannya ke penjara dalam penguasaan iblis. Mengikuti pengajaran Yesus tentang pengampunan, maka Adam dan keturunannya harus terlebih dahulu menyelesaikan urusannya dengan iblis sebelum memohon pendamaian dengan Allah. Tidak cukup hanya dengan mempersembahkan korban pendamaian atau hanya dengan memohon pengampunan. Namun, karena setiap keturunan Adam sudah berdosa sejak dalam kandungan ibunya, maka tidak mungkin orang yang meringkuk di bawah belenggu dosa mampu membebaskan yang lain yang bernasib sama dengan dia. Harus ada seseorang yang terlahir sebagai manusia namun tidak berdosa karena ia bukan keturunan Adam dan Hawa. Karena terlahir sebagai manusia, maka oleh kematian ia masuk ke alam di mana iblis memenjarakan jiwa-jiwa manusia. Karena tidak bernoda, ia tidak terbelenggu iblis. Karena ia berkuasa, ia mampu mengalahkan iblis dan mengambil kembali milik kepunyaannya. Ia menghancurkan belenggu dosa Adam di Taman Firdaus, sehingga semua keturunan Adam terbebas dari dosa. Kalaupun kemudian masih ada manusia berada di bawah perhambaan iblis, itu karena perbuatannya sendiri. Ikatan yang dibuatnya sendiri, bukan lagi warisan Adam. Akan tetapi, mengapa Allah sendiri yang harus repot-repot melakukannya? Tentu bukanlah rencana Allah manusia yang diciptakan menurut gambarannya sendiri berakhir dengan perhambaan dosa, berakhir dengan kebinasaan bersama iblis. Allah mencintai ciptaannya dan memanggil manusia yang dianugerahi dengan kehendak bebas untuk hidup dalam keabadian surgawi bersama Dia. Karena manusia jatuh ke dalam dosa oleh keinginan untuk menjadi seperti Allah, maka Allah ingin meyakinkan manusia kalau Allah saja sudi menjadi manusia, maka keinginan untuk menjadi Allah bagi sesama manusia pasti bukan atas kehendak Allah, pasti bukan dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus bisa membedakan Allah yang benar dari yang mengaku-ngaku Allah, apalagi Allah hasil rekaan manusia. Allah yang benar adalah Allah yang senantiasa bersama manusia, yang memberi harapan, bukan Allah yang nun jauh di sana, yang selalu mengancam, mengecoh, dan menakut-nakuti manusia.
Manusia yang tidak mampu mengenali Allah yang benar harus hidup benar pula. Allah pun merasa perlu untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia. Bagaimana manusia harus menanggapi panggilan Allah untuk menjadi umatnya. Kepada orang yang mengikuti panggilannya, Allah berjanji akan menganugerahi mereka kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Melalui wafat dan kebangkitan Yesus, Allah meyakinkan umatnya bahwa kuasa maut telah dikalahkan, sehingga pengikut jalan Tuhan oleh kematian tidak berada di bawah kuasa dosa, tetapi akan berada di Firdaus, menantikan hari kebangkitan badan untuk hidup selayaknya malaikat di surga. Kebangkitan yang menunjukkan bahwa roh Yesus bukan roh manusia pada umumnya. Oleh kebangkitannya, para rasul menyadari bahwa nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias anak Allah tergenapi dalam diri Yesus. Mesias tidak mungkin dikenali kecuali jika semua nubuat tentang Dia telah digenapi. Dan menurut nubuat para nabi, Mesias adalah anak Allah. Ia harus menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Dan itu tergenapi dalam diri Yesus. Yesus itu Mesias, dan Mesias itu adalah anak Allah. Jadi Allah tidak saja harus masuk ke dalam dunia manusia, tetapi juga harus turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan maut dan menunjukkan kepada manusia bahwa kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu sungguh ada bagi semua manusia yang mengikuti jalan Tuhan, Allah yang benar.